A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pada subuh di hari keempat dari bulan suci Ramadan ini kembali kita bermuajahah, ya, berjabat hati, walaupun hanya sekedar melalui online, ya, melalui media Facebook, namun insyaallah tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengkaji agama kita, mengkaji kitab-kitab para ulama kita, ya, dalam rangka untuk menambah wawasan keilmuan kita, juga menambah semangat kita agar semua amal yang kita kerjakan ini betul-betul berada di atas ilmu yang benar, bukan hanya sekedar ikut-ikutan ataupun sekedar hanya semangat dikarenakan dorongan dari orang-orang ataupun lingkungan yang ada, namun betul-betul kita beramal ini adalah karena adanya ilmu, di atas ilmu dan di atas petunjuk dari Allah dan Rasul, ya, sehingga kita betul-betul tenang di dalam mengamalkan amalan agama ini. Pada Ramadan yang keempat ini tak lupa kami tetap memotivasi diri kami sendiri dan juga seluruh ikhwan wal akhwat semuanya, ya, untuk terus bersemangat, untuk terus fokus, ya, bahwa Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang kita masih berjumpa dengannya, ya, atau kita masih sehat untuk melakukan amal ibadah, ya, maka Ramadan yang ada ini jangan kita sia-siakan. Mari sebisa mungkin dan sekuat tenaga, ya, dengan sepenuh jiwa kita isi dengan amal-amal ibadah yang terbaik, yang terikhlas, yang terkhusyuk, ya, agar kita betul-betul mudah-mudahan keluar dari madrasah Ramadan ini mencapai derajat yang Allah inginkan, ta'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi insan-insan yang bertakwa. Demikian sebagai muqaddimah, ya, pada subuh yang berbahagia ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab 500 tanya jawab masalah jin dan sihir karya Syekh Ridho Abdullah Basyar, ya. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-12 hari ini, ya. Bismillah. Pertanyaan ke-12, apakah manusia bisa melihat jin? Ya. Apakah manusia bisa melihat jin? Ya. Banyak sekali orang-orang, ya, di sekeliling kita yang mengaku mampu melihat jin, ya. Dan sebagian menganggap bahwa kemampuan melihat jin itu adalah anugerah, ya, adalah sebuah kelebihan, ya. Di istilah mereka itu adalah indera keenam, nah, atau lebih populer
sebut dengan istilah indigo. Nah, ini adalah sebutan bagi mereka yang mampu melihat jin. Nah, bagaimana sebenarnya hakikat? Ya, hakikat yang sebenarnya, apakah manusia ini bisa melihat jin? Ya. Maka jawaban Syekh, melihat jin dalam bentuk aslinya tidak mungkin. Melihat jin dalam bentuk aslinya tidak mungkin. Ya. Alasannya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asyayatina awliya alladzina la yu'minun. Ya. Sesungguhnya ia, ya, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-A'raf ayat 27. Ya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai manusia ini berbeda alam dengan bangsa jin, ya. Sehingga Allah memberikan informasi, innahu yarakum. Ya. Mereka golongan jin, ya, dia golongan jin itu yarakum, ya, melihat kalian manusia, ya. Mereka melihat kita, ya. Huwa wa qabiluhu, ya. Dia dan kelompoknya itu bisa melihat kita. Jadi bangsa jin bisa melihat kita, ya. Min haitsu la tarawnahum. Ya, dari sisi yang mana kita tidak bisa melihat mereka. Sebaliknya, kita tidak bisa melihat mereka. Maka kalau ada orang mengaku bisa melihat jin, nah, itu kalau Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau menolak persaksian orang seperti ini. Beliau menolak persaksian orang seperti ini. Karena jelas sekali bahwa kita tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ya. Berdasarkan ayat Al-A'raf ayat ke-27 ini. Jin melihat kita, kita nggak melihat mereka. Ya. Oleh karena itu, ya, disebutkan juga dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW melihat jin. Ya, Nabi, ya, seorang Nabi, ya, itu punya kelebihan tersendiri, ya, punya kekhususan, ya. Para nabi bisa berjumpa dengan para malaikat, ya, sementara kita manusia biasa tidak. Karena itu, ya, beliau hendak mengikatnya pada salah satu tiang masjid agar orang-orang melihatnya, ya. Ini bisa dilihat dalam Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, ya, jilid 2 halaman 303 nomor 842. Demikian itu karena hukum asal jin tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali orang-orang khusus seperti para nabi. Ya. Adapun untuk melihat jin dalam bentuk lain setelah dirinya menjelma, maka hal itu dibenarkan dalam banyak hadis sahih. Di antaranya hadis Shadaqah yang menjelaskan bahwa syaitan menjelma menjadi seorang lelaki tua, kemudian ditangkap Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dan itu terjadi selama 3 hari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Shadaqaka wa huwa kadzubun dzaka syaiton." Dia telah berkata benar padahal dia sangat pendusta. Itu adalah syaiton. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 3275. Ya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat jin dalam bentuk asli itu tidak mungkin. Karena itu adalah ketetapan Allah, ya. Adapun melihat jin yang sudah menjelma, nah, seperti yang terjadi pada kisahnya Abu Hurairah saat beliau ditugaskan menjaga Baitul Mal, lalu datanglah jin dalam bentuk rupa seorang lelaki tua, ya, yang mencuri harta dari Baitul Mal. Lalu kemudian pada hari yang ketiga Abu Hurairah menangkapnya, ya. Dan saat itu kemudian si jin ini, ya, setan dari kalangan jin ini berkata kepada Abu Hurairah,
kalau kamu tidak mau diganggu oleh golonganku, maka bacalah ayat kursi. Ya. Hal ini lalu dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, sodakoka. Ya. Setan itu ya, jin itu telah berkata benar. Ya. Wa huwa kadzubun, padahal setan itu adalah pendusta. Ya. Ya, dzakas syaitan. Itu adalah syaitan. Ya. Nah, pada kisah ini ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa sesuai pengakuan ya setan dari kalangan jin ini yang menjelma tadi yang mengganggu Abu Hurairah ini, bahwa kalau kita ingin terbebas dari gangguan kalangan jin, ya jin-jin fasik tentunya, ya dan jin kafir, ya maka kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi, ya. Dan bagi kita yang sering mengamalkan zikir pagi sore, insya Allah ini menjadi rutin, ya. Setiap hari kita membacanya pagi, petang, pagi dan petang, ya. Maka siapa yang membaca ayat kursi, insya Allah setan akan jauh darinya, ya. Bahkan kalau di rumahnya dibacakan ayat kursi pun setan akan keluar, ya. Setan akan pergi, ya. Dan ini adalah informasi yang benar yang datang dari jin, ya. Padahal kita tahu bahwa setan itu pendusta, jin itu pendusta. Namun kali ini Rasulullah membenarkannya, ya, dan tetap memperingatkan bahwa jangan percaya dengan apa yang disampaikan oleh jin, kecuali kita memang ada ilmu tentang itu, ada riwayatnya tentang itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau ada orang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, ini tertolak. Adapun jika itu menjelma, ya jin yang sudah menjelma, maka banyak riwayat yang menerangkan hal tersebut, dan salah satunya adalah apa yang terjadi pada kisah sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi jin bisa dilihat ketika menjelma dalam bentuk manusia atau binatang seperti anjing hitam, kalajengking, unta, ular, kucing hitam atau keledai hitam. Nah, ini bisa, ya. Kalau sudah menjelma seperti ini, maka jin bisa terlihat. Sebelumnya setan juga sudah pernah menampakkan diri dalam rupa Suraqah bin Malik, ya. Ia muncul pada perang Badar Kubra. Setan juga menampakkan diri kepada para nabi seperti Nabi Nuh, Musa dan Isa alaihimussalam dalam wujud seorang manusia, ya. Jadi penampakan setan ini banyak, ya, terjadi, tetapi bukan dalam bentuk asli, melainkan dalam bentuk yang lain, yaitu mereka sudah menjelma menjadi manusia, ataupun rupa manusia, ataupun berupa binatang. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan ke-13. Apakah ifrit bagian dari jin? Nah, ya, apakah ifrit bagian dari jin? Ya. Jawaban Syekh benar. Ifrit adalah bagian dari jin. Ya. Ifrit adalah bagian dari jin. Dasarnya adalah firman Allah, qala ifritum minal jinni ana atika bih. Ya. Berkata ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu. Quran surat An-Naml ayat 39. Ya. Ini adalah kisah saat Nabi Sulaiman alaihissalam meminta, ya, agar singgasana Ratu Saba bisa dipindahkan ke tempat beliau, ya, sebelum Ratu Saba diundang untuk datang ke tempat beliau. Nah, ifrit adalah salah satu jin terkuat. Ya, jin yang paling kuat itu salah satunya adalah ifrit. Maka dengan saat itu dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ya, bahwa saya mampu mendatangkan singgasana Saba, yaitu sebelum engkau berdiri wahai Sulaiman dari singgasanamu. Ya. Walaupun, ya, pada lanjutan ayat kita tahu bahwa ada orang yang beriman yang memiliki ilmu dari kitab, ya, saat itu, ya, mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba itu cukup dengan, ya, doa yang panjatkan kepada Allah, dan singgasana itu datang sebelum mata berkedip, ya.
Masya Allah ya. Jadi ini menunjukkan apa? Pelajaran pentingnya bagi kita ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa orang beriman tuh jauh lebih kuat ya. Orang beriman jauh lebih kuat daripada setan ya, daripada jin ya, ifrit sekalipun ya. Maka ketika kita beriman kepada Allah, tidak perlu takut ya kepada yang namanya setan dari kalangan jin ya. Walau kita juga tidak dianjurkan untuk menantang, karena memang dalam sebuah hadis yang sahih juga diriwayatkan bahwa janganlah berangan-angan untuk berjumpa musuh, namun jika musuh itu datang jangan lari ya. Nah ini, jadi setan itu ya tidak lebih kuat dari kita manusia kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini merupakan dalil yang jelas bahwa ifrit adalah bagian dari jin ya, bahwa ifrit bagian dari jin, sama dengan iblis ya. Iblis juga bagian dari jin ya, bahwa disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu ya, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu adalah termasuk golongan jin yang bermaksiat kepada Allah ya, yang menyimpang atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ditanya apakah ifrit itu bagian dari jin, jelas ya. Dan ifrit ini salah satu yang terkuat dari kalangan jin, salah satu yang terkuat dari kalangan jin. Namun ya, sekuat apapun ifrit, insyaallah dia tidak akan mampu mengalahkan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang kokoh, dengan iman yang benar, dengan iman yang menancap kuat ya. Akidah yang lurus, akidah yang sahih ya, akidah yang benar. Selanjutnya pertanyaan ke-14 ya. Seperti apakah kekuatan jin ifrit ya? Seperti apa kekuatan jin ifrit? Tadi saya katakan bahwa ifrit salah satu dari golongan jin yang memiliki kekuatan yang lumayan besar ya. Nah, seperti apa kekuatannya? Syekh menjawab dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, yaitu ayat yang tadi ya. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin ya. Surat An-Naml ayat 39. Berkata ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Ya, ini adalah pernyataan ifrit ketika Nabi Sulaiman menawarkan siapa yang mampu mendatangkan atau membawa singgasana Ratu Saba ke hadapan beliau. Ya. Nah, berdasarkan ayat ini, ifrit adalah jin yang sangat durhaka. Dia menyatakan siap membawa singgasana Ratu Balqis ya, sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam bangkit dari duduknya. Karena saat Nabi Sulaiman alaihissalam duduk untuk memberi keputusan di antara manusia untuk urusan pemerintahan dan untuk makan, itu berlangsung mulai permulaan siang hingga tergelincir matahari. Ya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, maksudnya sangat kuat untuk membawa singgasana dan sangat terpercaya terhadap segala perhiasan yang terdapat di dalamnya. Tapi Nabi Sulaiman berkata, saya perlu yang lebih cepat dari itu ya. Dari sini diketahui bahwa Nabi Sulaiman ingin menghadirkan singgasana Ratu Balqis tersebut untuk menunjukkan betapa agung kekuasaan Allah yang diberikannya kepada beliau. Juga bala tentara yang ditundukkan Allah buat beliau yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum beliau ya. Ini kalau kekuatan ifrit ya seperti yang dia tawarkan pada Nabi Sulaiman. Namun ya, sekali lagi bahwa kekuatan ifrit tidak melampaui kekuatan daripada orang-orang beriman ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ke-15, apakah iblis termasuk bagian dari bangsa jin? Ya. Ternyata ya, di
pertanyaan ke-15 ini ya dibahas tentang iblis ya. Tadi sudah saya sebutkan sebenarnya ya. Nah, bahwa iblis itu bagian dari jin. Maka jawaban saya juga demikian, benar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Ya, fafasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabbnya, perintah Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 50 ya. Ayat ini merupakan dalil yang jelas bagi iblis ya, bahwa iblis bagian dari jin ya, jelas sekali. Ini ayat berbicara tentang kisah bagaimana Allah memerintahkan para malaikat, termasuk dalamnya adalah iblis ya, sebelum disebut iblis itu ya, jin, disuruh sujud untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam ya, sebagai penghormatan terhadap ilmu yang Nabi Adam miliki yang tidak dimiliki oleh kalangan malaikat, termasuk bangsa jin saat itu ya. Namun ketika perintah sujud ini diberikan, maka seluruh malaikat itu bersujud. Seluruh malaikat bersujud. Tak satupun para malaikat yang tidak sujud. Illa iblis, kecuali si iblis ini ya. Dia mendurhakai an amri rabbi, dari perintah Rabbnya. Yang jelas bahwa iblis adalah bagian daripada bangsa jin juga ya. Ifrit, iblis ini adalah kedua-duanya dari kalangan jin. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-16, apakah terdapat rasul-rasul dari bangsa jin? Nah, yang kita selalu dengar, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa rasul itu yang kita kenal semuanya adalah manusia ya. Yang kita kenal ada 25 nabi dan rasul ya, 25 nabi dan rasul ya. Nah, apakah kemudian ada rasul-rasul dari kalangan bangsa jin ya? Mari kita lihat apa jawaban Syekh terhadap pertanyaan ini. Syekh menjawab pertanyaan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirun ya. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kemudian kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran surat Al-An'am ayat 130 ya. Ibnu Katsir berkata pada firman Allah ya di atas ya, rasul-rasul hanya dari kalangan manusia, sementara pada kalangan jin tidak terdapat rasul-rasul, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Mujahid ya, Ibnu Jurayj dan banyak imam lainnya dari kaum salaf maupun khalaf ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, para rasul dari Bani Adam, sementara pada jin adalah para pemberi peringatan ya. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ad-Dhahak bin Muzahim, Ad-Dhahak meyakini bahwa di antara jin terdapat rasul-rasul seperti pada manusia. Dia berdalil dengan ayat di atas, tapi ini tidak benar karena isyarat pada ayat tidak jelas. Allahu a'lam ya. Sementara dalil bahwa rasul-rasul datang, sementara dalil bahwa rasul-rasul hanya datang dari kalangan manusia, tidak dari bangsa jin, adalah firman Allah yang berbunyi, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di
Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun. Wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima rusulan mubashshirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 163 sampai dengan 165. Kemudian Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitaba. Dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya Ibrahim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Maka kesimpulan pada ayat-ayat di atas, Allah membatasi kenabian dan kitab suci setelah Nabi Ibrahim hanya pada keturunannya Ibrahim. Dan tiada seorang pun yang mengatakan bahwa kenabian terdapat pada bangsa jin sebelum Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Ya. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan keterangan ayat-ayat ini dan para mufassir, ya, seperti Imam Ibnu Katsir, ya, yang diikuti oleh Imam Mujahid, Imam Ibnu Jurayj dan banyak lainnya, ya, termasuk sahabat mulia, ya, ahli tafsir, ya, dari kalangan sahabat, yaitu Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa beliau semua berpendapat rasul-rasul itu hanya ada dari kalangan manusia. Adapun dari kalangan jin tidak ada rasul, yang ada hanya pemberi peringatan saja dari kalangan mereka sendiri. Ya, seperti yang ada pada surat Al-Jin, setelah mereka mendengarkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mereka beriman, ya, berislam, lalu kemudian kembali ke kaumnya dan memberikan peringatan, ya, berdakwah, ya, ibaratnya seperti kita lah sekarang ini dai gitu, ya, berdakwah kepada umat, ya, setelah beriman kepada risalah kenabian yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita menjadi orang-orang yang beriman, ya, berislam. Lalu selanjutnya setelah kita belajar, kita mendapatkan sedikit ilmu, lalu kemudian kita mengamalkan, dan setelah kita mengamalkan, di sana ada kewajiban bagi kita untuk mendakwahkan. Maka demikianlah juga bangsa jin itu, mereka tidak ada para rasul, yang ada adalah hanya para pemberi peringatan setelah mereka beriman, lalu kembali ke kaum, ya, memberi peringatan, berdakwah, ya, ibaratnya dai lah, ya, mereka itu adalah yang adanya kalangan dai saja, ya. Ini sesuai dengan dalil-dalil daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita sudah sebutkan tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan, apakah, ya, pertanyaan ke-17, apakah jin mengetahui perkara gaib, ya. Apakah jin mengetahui perkara gaib, ya. Maka di sini Syekh menjawab, tiada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah, ya. Barang siapa menyatakan mengetahui perkara gaib, maka dia telah berdusta, ya. Ini perhatikan, ini penting sekali ini, ikhwan, karena di tengah-tengah kita hari ini tidak sedikit orang-orang yang mengaku mampu mengetahui yang gaib, ya. Dan lucunya masyarakat kita juga mudah sekali percaya, ya.
percaya kepada orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan ini. Misalnya ketika mereka mengalami kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan binatang ternak, ya, atau kecurian benda, ya. Lalu mereka mencari orang-orang yang mampu mengetahui ini, ya. Tentu ini adalah kesalahan besar, karena sesungguhnya siapapun manusia, ya, bahkan jin sendiri, ya, tidak ada yang tahu perkara gaib, ya. Gaib ini adalah urusan Allah semata-mata, ya. Inilah yang disebut kadang-kadang ini, ya, disebut oleh masyarakat kita dengan apa? Sebutan orang pintar, ya. Nah, kenapa disebut orang pintar? Kami peruqyah, ya, kami para peruqyah ya, berkesimpulan bahwa kenapa orang-orang yang sering didatangi oleh umat ini disebut orang pintar, karena umat yang datang itu sebenarnya adalah orang-orang bodoh, ya. Orang-orang bodoh, maka, ya, mereka menyebut para dukun, ya, para pendusta itu, ya, dengan sebutan orang pintar, ya. Ya sih, pintar memang. Pintar apa? Pintar ngibulin, ya, pintar ngerjain, ya, pintar nipu umat, ya, itu. Maka jangan mudah-mudah bagi kita untuk tertipu dengan para pendusta ini, ya. Apa dasarnya bahwa perkara gaib itu hanya Allah saja yang tahu? Yaitu firman Allah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami, Allah, telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Mulk ayat 5, ya. Ini bahwa di sini Allah memberikan informasi kepada kita bahwa bintang-bintang sebagai perhiasan langit itu, ya, sebagai alat lempar, bukan, ya, sekedar bintang saja, perhiasan saja, tapi alat lempar bagi setan yang ingin mencuri berita di langit, ya. Nah, ini juga menjadi sebuah pelajaran, ya, bahwa bintang-bintang yang kita lihat kadang-kadang di langit itu kalau malam ada yang jatuh gitu, ya. Nah, itu bukan seperti apa yang dipahami dalam film-film India. Nah, ya, sebagian orang yang suka nonton film India lalu mengikuti apa yang dilakukan oleh keyakinan yang ada di film tersebut, bahwa kalau ada bintang jatuh, berdoalah, ya, karena saat itu doa dimakbulkan, ya. Padahal ini, ya, salah kaprah, ya. Bintang itu bukan jatuh dengan sendirinya, melainkan itulah alat lempar yang Allah tetapkan untuk melempar seton-seton dari kalangan jin yang ingin mencuri berita ke langit, ya. Yang mana berita itu nantinya akan diinformasikan kepada para dukun, ya, para kelompok kerjasama mereka, ya, yaitu para dukun yang bekerjasama dengan jin ini untuk menyesatkan manusia, ya. Dan disebutkan bahwa dalam riwayat bahwa berita yang dibawa oleh jin itu satu yang benar, lalu dibungkus dengan 99 kebohongan, sehingga, ya, yang terjadi adalah apa? Ya, satu berita tapi ditambah dengan 99 kebohongan, sehingga menjadi 100 berita. Yang dukun kadang-kadang bingung yang mana yang seharusnya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian firman Allah yang lain, falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatal ard ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Maka tak kala kami, Allah, telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tak kala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib,
tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran surat Saba ayat 14. Ya. Nah, di sini ya Allah juga menginformasikan tentang bagaimana saat Nabi Sulaiman alaihissalam itu wafat, ya, dengan dalam kondisi menggunakan tongkat sebagai penopang diri beliau, ya. Itu tak satu pun yang tahu kalau Nabi Sulaiman telah wafat, kecuali setelah tongkatnya dimakan oleh rayap, ya, yang mengakibatkan tongkat itu hancur, patah, barulah Nabi Sulaiman tersungkur, dan saat itulah baru orang-orang termasuk bangsa jin yang ada di sekeliling beliau mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah wafat. Nah, kalau jin mengetahui yang gaib, maka tentu ya jin itu sudah tahu lebih dulu. Tapi ternyata tidak. Inilah bantahan bagi siapa yang mengaku bisa melihat yang gaib, ya, bahwa tidak ada yang bisa melihat yang gaib ya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, dan siapa saja yang diizinkan oleh Allah dari kalangan para nabi, ya, para rasul. Kemudian sebuah riwayat hadis, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dia berkata, akhrajani rajulun min ashabin nabi sallallahu akhbaroni rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam minal ansari annahum bainama hum julusun lailatan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rumiya binajmin fastanara faqala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam madza kuntum taquluna fil jahiliyah idza rumiya bimithli hadza qalu Allahu wa rasuluhu a'lam kunna naqulu wulidal lailata rajulun azimun wa mata rajulun azimun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaha la yurma biha limauti ahadin wala lihayati wala lihayatihi walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idza qada amran sabbaha hamalatul arsy thumma sabbaha ahlus sama'il ladina yalunahum hatta yablughat tasbihu ahla hadhihi sama'id dunya thumma qala alladhi yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy madza qala rabbukum fayukhbirunahum madza qala fayastakhbiru ba'du ahli samawati ba'da hatta yabalugal khabaru hadis sama'at dunya fatahtaful jinnu as-sam'a fayaqdhifuna ila awliyaihim wa yurmauna bihi fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqqun walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun. Saya diberitahu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor bahwa ketika mereka duduk-duduk pada suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada lemparan meteor bintang yang bersinar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka dahulu pada masa jahiliyah, apa yang kalian katakan ketika melihat bintang dilemparkan seperti ini? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Kami dahulu mengatakan bahwa malam ini telah dilahirkan seorang yang agung, ya, dan telah wafat seorang yang agung. Maka Rasulullah SAW bersabda, bintang itu tidak dilemparkan karena kematian atau kelahiran seseorang, tapi Rob kita yang Maha Agung dan Maha Tinggi namanya ketika menetapkan suatu keputusan, seluruh malaikat pengemban arsy langsung bertasbih. Kemudian penghuni langit yang di bawahnya ikut bertasbih pula, hingga tasbih itu sampai pada penghuni langit dunia ini. Setelah itu, para malaikat yang menghuni di bawah para pengemban arsy
bertanya kepada para malaikat pengemban arsy, apa yang telah difirmankan Rabb kalian? Para malaikat pengemban arsy pun memberitahukan firman Allah yang sudah mereka dengar. Setelah itu para malaikat di seluruh langit saling menanyakan apa yang telah difirmankan Allah, hingga berita itu sampai pada penghuni langit dunia ini. Maka jin mencuri dengar untuk disampaikan kepada para walinya dari kalangan tukang sihir dan dukun-dukun. Lalu mereka pun dilempar dengan bintang tersebut. Jika mereka para jin menyampaikan berita sebagaimana mereka dengar, maka itu benar. Sayangnya mereka banyak berdusta dan menambahi. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Dari ayat dan hadis ini, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ini membuktikan dengan jelas bahwa jin tidak mengetahui perkara gaib, ya. Yang ada bahwa jin itu hanya mencuri berita dari langit, ya. Nah, saat itu pun Allah tidak membiarkan, melainkan melemparkannya dengan bintang, ya, bintang, agar kemudian, ya, jin itu tidak mencuri berita itu. Jikapun, ya, dia mendapatkannya dan menyampaikan itu sebagaimana yang dia dengar, maka itu benar. Tetapi jin ini sifatnya adalah pendusta, ya, dan selain dia sudah berdusta, dia pun juga suka menambah-nambah, ya. Maka berita yang dibawa itu satu saja yang benar, lainnya adalah tambahan kedustaan dari bangsa jin tersebut. Nah, jadi kalau ditanya apakah jin mengetahui perkara gaib, jawabannya adalah apa? Tidak mengetahui. Hanya saja jin itu mendapatkan berita dari langit yang dia curi dengar saat Allah berfirman kepada para malaikat, ya, yang kemudian para malaikat saling bertanya tentang hal itu, ya. Lalu berita ini tersebar di kalangan para malaikat. Nah, saat itu ada jin yang pergi mencuri dengar. Nah, ini adalah keterangan tentang bahwa jin juga tidak mengetahui perkara gaib, ya. Yang paling jelas adalah apa yang disebutkan dalam Quran surat Saba tadi, di mana ketika Nabi Sulaiman wafat, sekalipun tidak ada yang tahu kematian beliau kecuali setelah tongkat itu hancur dimakan rayap, ya. Lalu kemudian, ya, jasad beliau Nabi Sulaiman alaihissalam tersungkur, ya, ke bumi, dan saat itulah baru baru terlihat jelas bahwa ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Kalaulah, ya, jin itu mengetahui yang gaib, tentu dia sudah lebih dulu tahu, ya, sebelum, ya, tersungkurnya jasad Nabi Sulaiman ke bumi, ya. Namun karena memang jin tidak mengetahui yang gaib, maka dia tidak mengetahui kewafatan Nabi Sulaiman kecuali setelah tersungkurnya jasad beliau ke bumi, setelah tongkat beliau patah, ya, dimakan rayap. Kemudian pertanyaan terakhir pada sesi hari ini, insyaallah, ya, yaitu pertanyaan ke-18. Apakah kedudukan jin lebih rendah daripada manusia? Ya. Maka jawabannya dari Syekh Ridho Abdullah Basha, benar, jin lebih rendah kedudukannya dari manusia, ya. Bahwa jin lebih rendah kedudukannya dari manusia. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan, ya. Quran surat Al-Isra ayat 70, ya. Dan, ya, berdasarkan ayat ini Syekh meneruskan, sementara tidak pernah terdapat penghormatan seperti ini terhadap bangsa jin, baik dalam Alkitab maupun lisan para rasul, maka jelaslah bahwa manusia jauh lebih tinggi kedudukannya
dibandingkan dengan bangsa jin, ya. Jadi kita lebih tinggi kedudukannya, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kecil hati, jangan merasa kita rendah di hadapan bangsa jin. Kita ini lebih mulia. Kita ini makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah, ya, dengan segala kesempurnaan yang Allah berikan. Masya Allah, ya. Kita diberikan akal, ya, diberikan nafsu, ya. Kalau akal kita bisa menundukkan nafsu kita, maka kita akan bisa lebih mulia dari para malaikat, ya. Adapun jika kemudian nafsu kita membungkus akal kita sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, ya, sehingga kita mengikuti hawa nafsu, maka ini juga kita bisa lebih rendah daripada binatang. Ya, karenanya, ikhwatifillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita, kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita ini hendaknya menjadi sebuah modal besar untuk kita terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Modal besar ini harus menjadikan kita hamba yang cerdas, hamba yang mampu, ya, untuk bersyukur atas segala kemuliaan yang Allah berikan ini, ya. Jangan kita sudah dimuliakan, ya, walaqad karramna, yang sudah dimuliakan oleh Allah, dimuliakan, diangkat derajat, lalu kita sendiri yang merendahkan diri dengan apa? Dengan maksiat, ya, dengan kedurhakaan, dengan kelalaian, ya, dengan gelimang dosa, ya, dengan terjatuh kepada keburukan amal, ya. Wa na'udzubillah min zalik. Wal iyadu billah, ya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita, ya. Maka oleh karena itu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai sebuah madrasah, sebuah tarbiyah bagi diri kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus tidak bosan-bosan untuk bermajelis ilmu, ya. Sungguh kalau urusan dunia yang sederhana ini saja kita tidak pernah bosan untuk mempelajarinya, ya, mengejarnya sampai dengan gelar yang begitu tinggi, ya, S1, S2, S3 sampai dengan gelar profesor sekalipun, ya. Kalau urusan dunia saja yang terlalu sederhana ini, begitu rumitnya kita mencari, mengejar gelar tersebut agar kita bisa menundukkan dunia ini, nah, apatah lagi urusan dengan keimanan kita yang sangat besar ini, ya, yang akan menentukan nasib kita kelak di akhirat. Kita termasuk golongan kanan ataukah golongan kiri? Kita termasuk ahli surga ataukah waliyadzubillah menjadi ahli neraka? Maka tentu urusan iman kepada Allah, urusan akidah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan syariat, ya, itu jauh lebih utama untuk kita kejar, untuk kita kaji, ya, untuk kita pelajari terus menerus, ya. Tidak ada batasan, ya. Minal mahdi ilal lahdi, ya. Dari ayunan hingga liang lahat, ya. Hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu, ya, hingga datang kematian kepadamu, ya. Ini adalah sebuah motivasi besar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus terus belajar, ya. Jangan cepat-cepat untuk naik kelas, ya. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa untuk menjadi mufti, ya, ahli fatwa, ya, yang terus mudah berfatwa kepada umat, padahal ilmu kita tidak cukup. Belajarlah, ya. Sabarlah dalam belajar. Teruslah dalam posisi thalib. Teruslah dalam posisi sebagai pelajar, penuntut ilmu, ya. Tidak tergesa-gesa untuk, ya, naik derajat atau naik tingkat menjadi mufti, ya. Ngaji baru 3 bulan,
Ngaji baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1-2 ustadz tiba-tiba pulang kampung dengan pongah dan congkaknya sudah menjadi mufti, ya, sudah memandang orang lain dengan pandangan remeh, pandangan merendahkan. Nah, ini tentu tidak baik, ya. Perlu diketahui bahwa puncak dari puncak dari akidah dan ilmu yang kita pelajari adalah hablum minallah, ya. Puncaknya adalah hablum minallah. Adapun puncak daripada akhlak adalah hablum minan nas, ya. Jadi kalau kita ini merasa punya akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang sahihah, ya, maka puncaknya adalah hablum minallah. Ya, hablum minallah kita bagus. Hablum minallah kita terukur. Hablum minallah kita, ya, benar-benar berada pada jalur yang benar, ya. Hubungan kita dengan Allah benar-benar sangat baik. Dan puncak daripada akhlak adalah apa? Hablum minan nas. Ya, semakin kita berakidah yang lurus, semakin kita berilmu, ya, maka harusnya akhlak kita semakin baik. Dan bukti baiknya akhlak adalah hablum minan nas yang baik, ya. Jangan justru begitu kita menjadi orang yang mengkaji ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, keluar darinya kita semakin congkak, kita semakin pongah, kita semakin menjadi insan-insan yang jauh daripada nilai-nilai keilmuan itu sendiri. Oleh karenanya ikhwati fillah, mari sama-sama kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, ya, hamba yang memiliki sedikit saja ilmu, ya. Ilmu Allah ini luas, ya. Kalau seluruh lautan, ya, seluruh ranting, seluruh dedaunan digunakan untuk menulis ilmu Allah, maka tidak akan pernah habis ilmu Allah. Sementara lautan akan kering, ranting akan habis, dedaunan pun akan habis, ya. Kita tidak mampu menguasai seluruh cabang ilmu, ya. Oleh karenanya mari terus kita tetap menjadi seorang pelajar, seorang thalib yang santun, seorang thalib yang penuh adab, ya, seorang thalib yang tidak cepat-cepat atau tergesa-gesa untuk kemudian menjadi orang-orang yang mudah mengeluarkan fatwa-fatwa ataupun penilaian-penilaian terhadap orang lain yang kadang-kadang belum tentu yang kita nilai salah itu benar-benar salah, dan yang kita anggap benar itu belum tentu benar, adalah suatu kebenaran yang sudah pasti mutlak, ya, karena bisa jadi kajian keilmuan kita belum sampai kepada ilmu yang orang lain miliki. Maka mari terus mengkaji, mari terus belajar dengan tidak lupa berdoa kepada Allah agar Allah memahamkan kita ilmu, ya, sebagaimana saat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya, memutuskan suatu perkara, Allah lebih memberi pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Artinya memang ilmu ini luas, ya. Mari akhwati fillah wa akhwati fillah, ya, kita cukupkan dulu kajian kita pada pagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.